Hai semua, ketemu lagi di channel Tias Ananda. Kali ini kita akan membahas materi kelas 10 yaitu GLB dan GLBB. Bagi yang belum subscribe channel Tias Ananda, bisa subscribe dulu agar Tias lebih semangat untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk mengetahui postingan-postingan Tias Ananda berikutnya. Sebelum kita membahas tentang GLB dan GLBB, kita perlu tahu dulu pengertian dari gerak. Gerak adalah perubahan posisi terhadap titik acuan tertentu. Jadi, kalau titik acuan kalian berbeda, maka definisi gerak itu pun juga akan berbeda. Sebagai contoh, misalkan ini adalah matahari. Kemudian, bumi berputar mengitari matahari. Misalnya itu adalah bumi. Misalkan si A berada di bumi dalam keadaan posisi diam. Diam ya. Nah, kalau kita memakai titik acuannya si matahari, maka si A ini dianggap bergerak oleh si matahari. Kenapa? Karena si A berada di bumi, sedangkan bumi ini berputar mengitari matahari. Sehingga menurut si matahari, maka si A itu bergerak. Tetapi, kalau sekarang kita mengambil titik acuannya adalah bumi, si A yang diam seperti patung yang berada di bumi itu, maka dikatakan oleh bumi si A itu diam. Kenapa? Karena memang posisinya tidak berubah, dia diam di bumi. Sebagai contoh yang lain yaitu, misalkan ada di dalam sebuah mobil ini melewati sedang berjalan melewati dua orang yang ada di pinggir jalan. Di dalam mobil ada Pak Sopir dan ada dua penumpangnya yang duduk diam dengan tenang. Ya, kalau kita tanyakan Pak Sopir, maka Pak Sopir akan mengatakan bahwa orang yang berada di dalam mobil penumpangnya itu dalam kondisi diam. Tetapi kalau kita memakai titik acuan orang yang berdiri di pinggir jalan, maka menurut orang yang berdiri di pinggir jalan ini, maka penumpang yang ada di mobil itu akan dikatakan sama dia bergerak. Kenapa? Karena mobil ini bergerak melintasi orang yang berdiri di pinggir jalan itu, sehingga orang ini akan melihat orang yang di dalam mobil pun akan ikut bergerak. Nah, jadi dari sana kita bisa menyimpulkan bahwa berbeda titik acuan, maka definisi gerak itu juga bakalan berbeda. Setelah membahas tentang pengertian gerak tadi, kita akan melihat bagian-bagian dari gerak. Gerak dibagi menjadi dua, yaitu kinematika gerak lurus dan dinamika gerak lurus. Kalau kinematika itu adalah ilmu tentang gerak tanpa memperhatikan penyebab gerak itu terjadi. Sedangkan dinamika itu adalah ilmu tentang gerak dengan memperhatikan penyebabnya. Kinematika dibagi menjadi dua, yaitu GLB dan GLBB yang akan hari ini kita bahas. Sedangkan dinamika gerak lurus itu dibagi menjadi hukum Newton, hukum 1, hukum 2, dan hukum 3 Newton. Materi ini akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Oke, hari ini kita akan fokus membahas tentang materi kinematika yaitu GLB dan GLBB. Yang disebut dengan GLB, kita bahas yang pertama yaitu GLB. Singkatan dari GLB itu adalah gerak lurus beraturan. Oke, di sini kita mendengar ada kata gerak lurus. Kenapa disebut gerak lurus? Jelas karena lintasannya berupa garis lurus. Kenapa disebut gerak melingkar? Karena lintasannya berupa lingkaran, gitu ya. Jadi gerak lurus itu adalah gerak yang lintasannya lurus. Nah, apa yang disebut dengan GLB sekarang? Gerak lurus beraturan. Ada kata tambahan beraturan di sana. Yang disebut beraturan di sana adalah gerak dengan gerak lurus dengan kecepatan yang konstan. Jadi gerak lurus beraturan adalah gerak lurus dengan kecepatan yang konstan. Kecepatan yang konstan itu bisa kita tulis V-nya konstan. Karena kecepatannya sudah konstan, berarti benda itu tidak akan mengalami gerak dipercepat atau gerak diperlambat. Dengan kata lain bahwa pada gerak lurus beraturan percepatannya adalah 0. Sehingga kalau ditulis percepatan 0 itu adalah A sama dengan 0. Jadi bisa kita simpulkan adalah GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak dengan kecepatan konstan tetapi dengan kecepatan yang 0. Maksud dari kecepatan konstan itu adalah seperti ini. Misalkan sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Arti dari 10 meter per sekon adalah setiap sekon atau setiap detik mobil itu bergerak pada jarak 10 meter. Jadi pada saat T-nya 1 sekon, maka jarak yang ditempuh adalah 10 meter. Kemudian jika T-nya sama dengan 2 sekon, maka jarak yang ditempuh juga akan menjadi 2, yaitu 20
kecepatan benda itu memang teratur, konstan. Nah, bagian-bagian dari GLBB. Di GLBB kalian akan sering mendengar ada istilah jarak, kemudian perpindahan, kemudian kecepatan dan kelajuan. Apa sih sebenarnya jarak, perpindahan, kecepatan dan kelajuan itu? Kita bahas yang pertama, yaitu jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan itu sebenarnya adalah besaran yang sama dengan lambang yang sama. Tetapi yang membedakan adalah jarak itu termasuk besaran skalar sehingga dia tidak memiliki arah, dan perpindahan itu adalah besaran vektor. Jarak adalah panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh sebuah benda. Sedangkan perpindahan itu adalah perubahan posisi dalam waktu tertentu. Lambang jarak dan perpindahan itu boleh ditulis dengan istilah S, kemudian ada yang menulis dengan istilah X, ada yang menulis dengan istilah Y, ada yang menulis dengan istilah R. Jadi itu adalah besaran yang sama. Jadi untuk membedakan yang mana jarak, apakah S ini jarak atau S ini perpindahan, maka untuk yang perpindahan kita tulis dengan tanda panah di atasnya yang menandakan bahwa dia adalah besaran vektor. Sehingga kita tahu kalau sudah ada tanda panah di atas berarti ini adalah perpindahan. Kalau tidak ada tanda panah di atasnya berarti ini adalah jarak. Sebagai contoh untuk bisa membedakan antara yang mana jarak dan perpindahan, kita lihat contoh soal berikut ini. Nanda bergerak 10 meter ke kanan, kemudian berbalik arah 4 meter ke kiri. Tentukan jarak dan perpindahan. Oke, untuk menjawab soal ini kita harus menggambarkan posisi dari gambar soalnya. Nanda bergerak 10 meter ke kanan. Kita anggap bahwa lintasan yang ditempuh Nanda itu adalah lintasan A ke B. Jadi pertama dia bergerak 10 meter ke kanan. Kemudian katanya berbalik arah 4 meter ke kiri. Berarti dia Nanda berbalik arah ke kiri. Misalnya ini kita anggap posisi C sejauh 4 meter. Maka untuk menjawab soal nomor A, berapakah jarak yang ditempuh oleh Nanda? Jarak itu adalah panjang lintasan sesungguhnya. Sehingga berarti jarak yang ditempuh Nanda adalah dari A ke B, kemudian dari B ke C. Sehingga kita tulis S sama dengan A ke B ditambah B ke C. Sehingga jarak yang ditempuh Nanda adalah 10 meter ditambah 4 meter, yaitu 14 meter. Nah, sekarang berapakah perpindahannya? Perpindahan nomor B itu lambangnya juga adalah S. Seperti tadi kita isi lambang tanda panah aja di atasnya untuk membedakan dengan jarak. Perpindahan itu adalah perubahan posisi yang dihitung dari posisi awal ke posisi akhir. Di posisi akhirnya di sini. Berarti Nanda berpindah dari A menuju ke C. Ini adalah perpindahannya. Berapakah perpindahan yang ditempuh oleh Nanda? Jelas perpindahan yang ditempuh oleh Nanda itu adalah 10 dikurangi 4. Sehingga bisa kita tulis S-nya itu adalah jarak dari A ke B dikurangi jarak dari B ke C. Sehingga akan menjadi 10 dikurangi 4. Sehingga Nanda berpindah 6 meter. Kemana arahnya? Karena perpindahan itu adalah besaran vektor yang memiliki arah. Lihat gambar. Posisi awalnya di A, posisi akhirnya di C, sehingga tanda panahnya ke kanan. Berarti Nanda berpindah ke kanan. Sehingga jawabannya adalah perpindahan sama dengan 6 meter ke kanan. Oke, sekarang kita membahas apa beda antara kelajuan dan kecepatan. Bedanya adalah kelajuan termasuk besaran skalar, sama seperti jarak tadi, yang dirumuskan jarak persatuan waktu. Sedangkan kecepatan termasuk besaran vektor, sama seperti perpindahan, yang dirumuskan perpindahan persatuan waktu. Jadi tinggal dibagi waktu. Sehingga rumusnya akan menjadi, jadi pada GLB kalian cuma menghafalkan satu rumus ini saja, yaitu kelajuan itu dirumuskan V sama dengan S per T, atau boleh kamu tulis delta S per delta T. Rumus kecepatan juga sama dengan kelajuan, yaitu V sama dengan delta S per delta T. Yang membedakan tadi untuk bisa kita mengetahui yang mana itu kecepatan dan kelajuan, bisa kita tambahkan dengan tanda panah di atasnya. Ini juga diisi tanda panah di atasnya yang melambangkan dia merupakan besaran vektor. Jadi kalau ada tanda panah berarti ini adalah perpindahan dan ini adalah kecepatan. Jadi pada GLB kalian cuma menghafalkan satu rumus saja, yaitu V sama dengan S per T.
Kalau perpindahan berarti temennya nanti adalah kecepatan. Kalau jarak berarti temennya adalah kelajuan. Itu saja yang perlu kalian ingat. Atau sehingga dari rumus ini akan bisa dihasilkan rumus S sama dengan V dikali T. Jadi rumus ini bisa kamu singkat untuk mengingat itu menjadi C Vita. Dengan C itu adalah S, V-nya itu adalah V, dan T-nya itu adalah T. Atau kamu boleh buat dengan biar rumus segitiga seperti ini, sehingga di sini itu adalah S, V, T. Karena kadang-kadang murid itu kalau dirubah yang ditanya maka bingung dengan rumus yang dipakai. Jadi S sama dengan V dikali T. V sama dengan S dibagi T. T sama dengan S dibagi V. Dengan keterangan S itu adalah jarak atau perpindahan. Jadi kalau yang ditanya adalah kecepatan berarti kamu memakai perpindahan. Kalau ditanya kelajuan berarti yang kamu pakai adalah jarak. Itu saja. Jarak atau perpindahan itu satuannya adalah meter. T itu adalah waktu, satuannya adalah sekon. V itu adalah kecepatan atau kelajuan dengan satuan. Bisa kita turunkan dari rumus tadi. S satuannya tadi adalah meter dibagi T satuannya adalah sekon. Sehingga satuan kelajuan atau kecepatan itu adalah meter dibagi sekon atau meter per sekon. Pada GLB, grafik hubungan antara V dengan T digambarkan seperti ini. Karena kecepatannya itu adalah konstan, maka grafiknya adalah lurus seperti ini. Dan grafik hubungan antara S, jarak dengan waktu, digambarkan seperti ini. Sebagai contoh soal pertama, Bagas berjalan 15 sekon ke kanan sejauh 50 meter, kemudian berbelok ke kiri sejauh 10 meter dalam waktu 5 sekon. Tentukan jarak perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Oke, kita buat. Diketahui Bagas berjalan 50 meter ke kanan. Kita gambarkan. Misalkan Bagas berjalan dari titik A ke titik B. Ini jauhnya adalah 50 meter, waktunya adalah 15 sekon. Kemudian berbelok ke kiri sejauh 10 meter. Berarti dia ke kiri. Kita kira-kira sejauh ini titik C sejauh 10 meter, waktu tempuhnya adalah 5 sekon. Berarti total waktu delta T yang ditempuh oleh Bagas itu adalah 15 sekon ditambah 5 sekon, yaitu 20 sekon. Ditanya nomor A, jarak atau S sama dengan B perpindahan, C kelajuan, D kecepatan. Kita jawab soal nomor A. Jarak atau S itu adalah panjang lintasan sesungguhnya. Berarti AB ditambah BC sama dengan 50 ditambah 10 sama dengan 60 meter. Kemudian nomor B, perpindahan S. Perpindahan adalah perubahan posisi dari posisi awal menuju ke posisi akhir. Berarti dari A menuju ke C. Berapakah panjang dari A ke C? Itu jelaslah adalah posisi dari A ke B, jarak dari A ke B dikurangi jarak dari B ke C. Sama dengan 50 dikurangi 10 itu adalah 40 meter. Kemana arahnya? Kita lihat gambar. Dari A ke C berarti arahnya itu adalah ke kanan. Kemudian nomor C, ditanya adalah kelajuan. Ingat, kelajuan itu adalah jarak dibagi waktu atau delta S dibagi delta T. Sehingga sama dengan jarak yang tadi adalah 60, waktu tempuhnya adalah 20, sehingga kelajuannya itu adalah 3 meter per sekon. Kemudian pertanyaan nomor D, kecepatan. Kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu. Perpindahannya tadi adalah 40 meter ke kanan. Berarti ini adalah 40 dibagi delta T-nya adalah 20, sehingga ini menjadi 2 meter per sekon. Sebagai contoh kedua, dua anak, Nanda dan Bagas, berjalan pada lintasan lurus dengan arah saling berlawanan. Nanda bergerak dari kiri ke kanan dengan kecepatan 6 meter per sekon,
5 sekon kemudian Bagas bergerak dari kanan ke kiri dengan kecepatan 4 meter per sekon. Apabila jarak kedua orang tersebut 120 meter, kapan dan di mana kedua anak tersebut bertemu? Oke, kita tulis titik tali. Nanda bergerak dari kiri ke kanan dengan kecepatan 6 meter per sekon. Kita umpamakan kecepatannya Nanda dengan Vn, N-nya Nanda. Kalian boleh umpamakan dengan V1, V2 terserah kalian. V Nanda sama dengan 6 meter per sekon. Kemudian Bagas bergerak dari kiri ke kanan dengan kecepatan 4 meter per sekon. Kita tulis V Bagas umpamakan dengan VB. Anggap B-nya itu adalah Bagas. 4 meter per sekon. Apabila jarak kedua orang tersebut 120, berarti jaraknya itu S-nya 120 meter. Kemudian di sini dijelaskan bahwa Bagas bergerak 5 sekon setelah Nanda bergerak. Kita umpamakan bahwa waktu tempuhnya Nanda itu adalah T Nanda. Kita umpamakan dengan T Nanda. Kemudian waktu tempuhnya Bagas berarti karena Bagas 5 sekon lebih belakang dari Nanda bergerak, maka T Bagas itu jelaslah T Nanda dikurangi 5 sekon. Di soal dijelaskan bahwa Bagas bergerak 5 sekon setelah Nanda. Kita umpamakan waktu tempuh Nanda itu dengan istilah TN, T Nanda. Berarti waktu tempuh dari Bagas itu adalah kita sebut dengan TB. Waktu tempuh dari Nanda dikurangi 5 sekon karena Bagas lebih lama 5 sekon dari Nanda. Ditanya, kapan dan di mana kedua anak tersebut bertemu? Berarti pertanyaan nomor A itu kapan? Kapan itu adalah waktu. Berarti yang ditanya adalah berapakah T Nanda dan T Bagas. Kemudian yang nomor B yang ditanya, di mana? Berarti tempat. Berarti S Nanda dan S Bagasnya berapa? Oke, untuk menjawab soal seperti ini kita harus menggambarkan. Ya, kita gambarkan. Anggap jarak yang ditempuh oleh Nanda dan Bagas itu adalah lintasan A ke B. Jarak A ke B itu adalah 120 meter. Katanya Nanda bergerak dari kiri ke kanan. Berarti dari kiri ke kanan ini adalah Nanda dengan kecepatan Nanda itu adalah 6 meter per sekon. Kemudian Bagas katanya bergerak dari kanan ke kiri. Bagas bergerak dari kanan ke kiri dengan kecepatan Bagas itu adalah 4 meter per sekon. Nah, untuk menjawab kapan mereka bertemu, jadi kita mengingat konsep bahwa jarak Nanda ditambah dengan jarak Bagas itu sama dengan 120 meter. Ya kan? Berarti boleh kita tulis di sini dengan persamaan jarak yang ditempuh oleh Nanda ditambah jarak yang ditempuh oleh Bagas itu adalah 120 meter. Atau jarak yang ditempuh oleh Nanda sama dengan 120 dikurangi jarak yang ditempuh oleh Bagas. Bisa dipahami? Setelah itu kita turunkan dari rumus GLB. S itu rumusnya adalah V dikali T. Karena ini adalah S Nanda, berarti ini adalah V Nanda dikali T Nanda. Sama dengan 120 dikurangi S Bagas itu berarti adalah V Bagas dikali T Bagas. Sehingga dari sini kita masukkan angka 6 dikali T Nanda, kita memang umpamakan dengan TN, sama dengan 120 dikurangi 4 dikali T Bagas. T Bagas itu adalah TN min 5. Dari sini kita dapatkan 6 TN sama dengan 120 dikurangi, ini kita kalikan di dalam, 4 dikali TN adalah 4 TN, kemudian min 4 dikali min 5 itu adalah plus 20. Sehingga yang TN kita gabung dengan yang TN, yang tanpa TN kita gabung dengan yang tanpa TN. Berarti min 4 kita bawa ke kiri sama dengan akan menjadi 6 TN akan menjadi plus 4 TN sama dengan 120 ditambah 20. 10 TN sama dengan 140. Berarti TN sama dengan 140 dibagi 10 atau 14 dibagi 1. Itu adalah 14 sekon. Sehingga mereka akan bertemu 14 sekon dari Nanda. TN 14 sekon. Sehingga saat ketemu Nanda waktunya itu adalah 14 sekon. Sekarang waktunya Bagas itu berapa? Kita lihat dari persamaan. T
Bagas menempuh 9 skor. Baiklah, kita sekarang mencari pertanyaan ber B di mana kedua anak tersebut bertemu. Berarti untuk mencari di mana kedua anak tersebut bertemu, kita cari dulu. Berarti S Nanda, SN sama dengan V Nanda dikali T Nanda. Berarti S Nanda itu adalah 6 dikali T Nanda tadi adalah 14. Sehingga sama 84 meter. Berarti kedua anak tersebut, Nanda dan Bagas, bertemu 84 meter dari Nanda. Berarti kalau kita umpamakan 84 meter, berarti berapakah jarak bertemunya Bagas dengan Nanda? Jelaslah jarak total, yaitu 120 meter dikurangi 84. Sehingga Bagas bertemu pada jarak 36 meter. Jadi kedua anak tersebut bertemu, Nanda dan Bagas bertemu pada jarak 84 meter dari Nanda atau 36 meter dari Bagas. Baik, kita lanjut pada bagian yang kedua, yaitu GLBB. GLBB itu kepanjangan dari gerak lurus berubah beraturan. Di sini kita melihat kata berubah beraturan. Arti dari berubah beraturan itu adalah percepatan konstan tetapi kecepatan yang berubah-ubah. GLBB dibagi menjadi beberapa gerak. Jadi ada yang dikenal dengan istilah GJB, gerak jatuh bebas. Ada istilahnya GVA, gerak vertikal ke atas, dan ada istilahnya GVB, yaitu gerak vertikal ke bawah. Sebelum membahas soal-soal pada GLBB, kalian mesti tahu dulu besaran-besaran yang akan sering kalian lihat pada materi GLBB, yaitu A, delta V, VT, dan V nol. A itu adalah percepatan, delta V itu adalah perubahan kecepatan, VT itu adalah kecepatan akhir, dan V nol itu adalah kecepatan awal. Ada 3 rumus utama pada GLBB. Rumus pertama, kita turunkan dari rumus percepatan. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi selang waktu. Kalau kita tulis secara rumus fisika, A sama dengan delta V dibagi T. Delta V adalah perubahan kecepatan. Berarti yang namanya perubahan kecepatan itu adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu. Kita kali silang sehingga akan menjadi A dikali T sama dengan VT min V0. Sehingga min V0 kita bawa ke kiri akan menjadi V0 positif ditambah A dikali T sama dengan VT. Atau bisa ditulis VT sama dengan V0 plus AT. Ini adalah rumus pertama pada GLBB. Rumus kedua, rumus jarak. Pada GLBB berlaku S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. A kali T kuadrat. Rumus ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Jadi ada 3 rumus inti pada GLBB yang harus kamu hafalkan. Jadi ibu tulis lagi yang pertama, VT sama dengan V0 plus AT. Rumus ini harus kamu hafalkan dan tidak boleh kamu lupakan. Pada GLBB berlaku grafik juga. GLBB itu ada GLBB yang dipercepat dan ada yang diperlambat. Untuk GLBB dipercepat, hubungan antara V dengan T itu digambarkan seperti ini. Dengan di sini adalah V0-nya. Kemudian hubungan antara S dengan T untuk yang dipercepat grafiknya seperti ini. Nah, sedangkan pada GLBB diperlambat, hubungan V dengan T digambarkan seperti ini, jadi turun. Kemudian hubungan S dengan T-nya digambarkan seperti grafik ini. Oke, sebagai contoh, sebuah benda bergerak ke timur dengan kecepatan awal 4 meter per sekon, kemudian dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Hitunglah besar kecepatan dan perpindahan yang ditempuh dalam waktu 5 sekon. Oke, diketahui benda bergerak dengan kecepatan awal berarti V0 sama dengan 4 meter per sekon. Kemudian dipercepat dengan percepatan, berarti diketahui A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian ditempuh dalam waktu 5 sekon, berarti T sama dengan 5 sekon. Ditanya besar kecepatan, berarti yang ditanya adalah VT. Kita sebut ini nomor A. Nomor B, ditanya adalah perpindahan, berarti adalah S.
Oke, kita langsung jawab. Nomor A, VT sama dengan V0 plus A kali T. Kita menggunakan persamaan pertama, sehingga akan menjadi sama dengan, kita masukkan 4 ditambah A-nya 2 dikali 5, sehingga mendapatkan VT sama dengan 4 ditambah 10 sama dengan 10 meter per sekon. Untuk nomor B, S, kita menggunakan rumus yang S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Sehingga dari sini kita dapatkan V0-nya itu adalah 4 dikali 5 ditambah setengah dikali A-nya 2 dikali 5 kuadrat. Sehingga dari sini 2 dengan 2 bisa kita mudahkan. 4 kali 5 itu adalah 20 ditambah 5 kuadrat itu adalah 25. Sehingga mendapatkan S sama dengan 45 meter. Pada grafik B, seperti yang dijelaskan tadi, dibagi menjadi 3, yaitu gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas atau GVA, dan gerak vertikal ke bawah. Rumus pada GJB, GVA, dan GVB ini sama persis dengan rumus yang berlaku pada GLBB, yaitu rumus 3 tadi. Yang membedakan adalah karena gerak vertikal dan gerak jatuh bebas itu berada pada sumbu vertikal. Pada sumbu vertikal itu yang berlaku adalah percepatan gravitasi bumi. Sehingga di sini ada pergantian lambang saja. Yang pada gerak lurus kita sebut percepatan tadi dengan A, maka pada GJB, GVA, dan GVB percepatan kita tulis dengan percepatan gravitasi bumi yang kita lambangkan dengan G. Dan ingat, nilai G itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Aslinya 9,8, tapi kita bulatkan biar lebih gampang. Tapi tergantung soal juga. Kalau di soal diminta 9,8, kamu masukkan nilai G-nya 9,8. Tapi kalau tidak diisi, berarti kamu tulis G itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Tidak ada yang nanya lagi berapa nilai G. Oke? Setelah itu yang berubah lambang lagi adalah jarak. Pada gerak lurus, jarak itu tadi kita lambangkan dengan S. Karena ini adalah gerak vertikal, berarti jarak itu kita sebut dengan ketinggian. Sehingga di sini ada pergantian lambang, jarak S akan berganti lambang menjadi tinggi yang kita sebut dengan H. Oke, kita bahas yang pertama. Kita bahas dulu GJB, gerak jatuh bebas. Bukan gerak jatuh bangun ya. Gerak jatuh bebas. Apa itu gerak jatuh bebas? Gerak jatuh bebas itu adalah gerak vertikal tanpa percepatan awal. Berarti V0-nya sama dengan 0. Sehingga bagaimana rumus-rumus yang berlaku pada GJB, kita turunkan dari 3 rumus yang tadi berlaku pada GLBB dengan mengganti lambangnya saja seperti yang tadi kita sebutkan. Oke, berarti yang pertama akan berlaku rumus VT sama dengan V0 plus AT. Ini pada GLBB, gerak lurusnya. Berarti pada GJB akan menjadi VT sama dengan, karena V0-nya itu adalah 0, A berganti lambang menjadi G dikali T. Sehingga VT sama dengan G dikali T. Ini rumus pertama. Rumus kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Sama seperti tadi, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. VT kuadrat sama dengan V0-nya itu adalah 0 ditambah 2 kali A berganti lambang tadi menjadi G, S berganti lambang menjadi H, sehingga ini menjadi 0 kuadrat adalah 0, sehingga menjadi VT kuadrat sama dengan 0 kuadrat adalah 0, 2G kali H. Dari sini didapatkan rumus VT sama dengan, karena untuk menghilangkan kuadrat maka yang di kanan harus kita akar 2 kali G kali H. Ini rumus kedua. Sebagai rumus ketiga, kita turunkan dari rumus S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Kita ganti lambang. S tadi berganti lambang menjadi H, V0-nya tadi adalah 0 dikali T ditambah setengah dikali A berganti lambang menjadi G kali T kuadrat. Sehingga rumus H menjadi 0 kali T itu adalah 0 setengah G kali T kuadrat. Nah, pada gerak jatuh bebas ada satu tambahan rumus untuk mencari T. T itu bisa kita turunkan dari persamaan yang ketiga ini. Jadi dari persamaan ketiga ini, setengah
bawah ke kiri akan menjadi 2 kali H per G. Jadi semula kali G itu dibawa ke kiri menjadi per, sama dengan T kuadrat. Atau kalau Ibu berubah, T kuadrat sama dengan 2H per G. Boleh dipindahkan. Sehingga T-nya akan menjadi akar 2H per G. Ini rumus tambahan pada gerak jatuh bebas kalau ditanya waktu. Sebagai contoh, sebuah genting jatuh bebas dari atas gedung. Setelah 3 sekon, genting menyentuh tanah. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukan A kecepatan saat menyentuh tanah dan B tinggi gedung. Oke, diketahui. Setelah 3 sekon, berarti yang diketahui adalah T sama dengan 3 sekon. Jika G, berarti diketahui G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya, tentukanlah kecepatan, berarti yang ditanya adalah VT. Nomor B, tinggi gedung, yang ditanya adalah H. Oke, jawab. Untuk nomor A, pada gerak jatuh bebas, rumus VT tadi adalah G dikali T, sehingga langsung 10 dikali T-nya adalah 3, sehingga VT akan menjadi 30 meter per sekon. Oke, nomor B, H sama dengan, rumusnya adalah setengah GT kuadrat. Berarti sama dengan setengah dikali 10 dikali 3 kuadrat. Ini bisa kita mudahkan, ini adalah 5. Sehingga H sama dengan 5 dikali 9 sama dengan 45 meter. Oke, sekarang kita bahas rumus-rumus yang berlaku pada GVA, gerak vertikal ke atas. Rumusnya masih sama seperti tadi, ada 3 rumus utama yang berlaku di GLBB, berlaku juga pada GVA. Nah, selain perubahan lambang, juga yang harus kalian ingat adalah konsep gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas adalah gerak benda yang dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal V0. Ya, dengan kecepatan awal. Ingat, saat kita lemparkan ke atas, maka jelas dia akan melawan gaya gravitasi bumi. Iya nggak? Karena gaya gravitasi bumi itu arahnya ke bawah. Kita melempar benda ini naik ke atas. Berarti konsepnya adalah melawan gaya gravitasi bumi. Sehingga pada GVA ini A berganti menjadi min G. Tinggal diisi lambang dengan min G. S tetap berganti menjadi H. Sehingga dari sana kita bisa turunkan rumus yang pertama. VT sama dengan V0 plus AT. Gerak vertikal ke atas ini memiliki, ingat ini adalah memiliki kecepatan awal. Kalau tanpa kecepatan awal nggak mungkin benda terlempar ke atas, kan? Ya, ini berarti benda yang memiliki kecepatan awal, sehingga V0-nya jangan diganti dengan 0 seperti tadi. VT sama dengan V0, A sekarang berganti lambang menjadi min G, sehingga menjadi min G dikali T. Ini rumus pertama. Rumus kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Kita tulis lagi, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A diganti menjadi min G, S diganti menjadi H. Sehingga rumus ini akan menjadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Rumus ketiga, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat akan menjadi S berganti lambang menjadi H, V0 dikali T ditambah setengah dikali A berubah menjadi min G dikali T kuadrat. Sehingga rumus H menjadi V0T min setengah GT kuadrat. Ini rumus ketiga. Pada gerak vertikal ke atas biasanya banyak pertanyaan. Berapakah waktu yang diperlukan oleh benda untuk mencapai titik tertingginya? Atau yang ditanya adalah T maksimum. Berarti kita harus turunkan rumusnya dulu dari persamaan salah satu dari 3 persamaan ini. Oke, kalian ingat konsep benda kita lempar ke atas. Kita lempar ke atas lagi. Kenapa pada titik tertingginya benda itu jatuh? Jawabannya karena saat benda ini kita lemparkan ke atas dengan kecepatan tertentu, makin ke atas kecepatannya akan makin kecil, sehingga pada titik tertinggi saat kecepatannya 0, benda akan jatuh. Jadi kita berikan kecepatan dia sampai di titik tertinggi,
dia akan jatuh karena semakin ke atas kecepatannya akan semakin kecil sampai 0, sehingga setelah 0 di titik tertinggi dia akan jatuh. Dari konsep itu kita akan bisa menurunkan mencari T maksimum. Oke, kita turunkan persamaan yang keempat, yaitu persamaan pada titik tertinggi. Tadi sudah membahas bahwa pada titik tertinggi kecepatan benda itu sama dengan 0. Kecepatan akhirnya akan sama dengan 0. Sehingga dari sini dengan konsep ini kita mencari rumus T maksimum. Kita turunkan dari rumus yang pertama. Oke, VT sama dengan V0 min G kali T. VT kita ganti dengan 0. 0 sama dengan V0 min G dikali T. T-nya ini adalah T untuk mencapai titik tertinggi. Kita tulis dengan TM saja, T maksimum. Sehingga min GT kita bawa ke kiri menjadi plus G kali T maksimum sama dengan V0. Ini kali. Sehingga T di titik maksimum itu rumusnya adalah V0 dibagi G. Ini tambahan rumus selanjutnya. Oke, setelah kita menurunkan rumus waktu untuk mencapai titik maksimum, sekarang biasanya pertanyaannya adalah berapakah tinggi maksimum yang dicapai oleh benda sampai dia jatuh? Berarti yang ditanya adalah H maksimumnya. H maksimum kita turunkan juga dari salah satu rumus ini. Kita pasti pilih yang nomor 3, rumus yang ketiga. Kita turunkan H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Karena kita mau mencari H maksimum titik tertinggi, berarti V0 dikali T-nya juga kita pakai adalah T maksimum min setengah kali G kali T maksimum kuadrat sama dengan V0 dikali T maksimum adalah V0 per G. V0 per G min setengah dikali G dikali V0 per G ini dikuadratkan sama dengan V0 dikali V0 kuadrat per G min setengah kali G dikali, ini dikuadratkan dulu, V0 kuadrat adalah V0 kuadrat per G kuadrat adalah G kuadrat. Sehingga ini bisa dimudahkan, ini hilang 1. Sehingga akan menjadi V0 kuadrat per G dikurangi V0 kuadrat per 2 dikali G adalah 2G. Oke, karena tidak sama penyebutnya, maka kita harus samakan penyebut. Berarti ini ada 2G, ini per G, berarti kita jadikan 2. Jadi kita kali 2, di atasnya juga kali 2. Sama dengan 2V0 kuadrat per 2G dikurangi V0 kuadrat per 2G. Oke, kita tulis lanjutannya di atas. Sehingga H maksimum sama dengan 2V0 kuadrat per 2G dikurangi V0 kuadrat per 2G sama dengan 1V0 kuadrat per 2G. Sehingga ditulis V0 kuadrat per 2G. Inilah rumus H maksimum. Jadi pada gerak vertikal ke atas ada 5 rumus yang harus kalian hafalkan. Selain ketiga rumus yang tadi, ada rumus TM dan ada rumus HM. Sebagai contoh, sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas. Setelah 10 sekon, peluru kembali ke tempat penembakan. Jika G 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah A kecepatan awal peluru dan B tinggi maksimum peluru. Oke, diketahui. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas. Setelah 10 sekon, peluru kembali ke tempat penembakan. Berarti kalau kita gambarkan, peluru dilemparkan ke atas, kemudian kembali ke tempat penembakan. Ini waktunya dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah itu adalah 10 sekon. Berarti waktu untuk mencapai titik tertingginya ini adalah setengah dikali 10. Itu kita tulis 5 sekon. Kemudian diketahui lagi, jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka ditanya A. Kecepatan awal peluru berarti V0 sama dengan, dan B itu adalah tinggi maksimum berarti HM sama dengan. Oke, nomor A kita jawab. Kita turunkan dari rumus T maksimum yang sudah diketahui. T maksimum sama dengan V0 per G. Sehingga dari sini kita mendapatkan nilai V0 sama dengan, ini dikali silang akan menjadi T maksimum dikali G. Sehingga akan menjadi V0 sama dengan T maksimumnya adalah 5, G-nya adalah 10. Sehingga V0 sama dengan 50 meter per sekon.
nomor B. HM sama dengan, rumus HM tadi adalah V0 kuadrat per 2G. Kita langsung masukkan harga V0, 50 kuadrat per 2 dikali 10, 2500 dibagi 20, sehingga sama dengan 125 meter. Berarti titik tertingginya adalah 125 meter. Oke, kita lanjut pada GVB, gerak vertikal ke bawah. GVB itu sebenarnya sama dengan gerak jatuh bebas, tetapi bedanya adalah kalau gerak jatuh bebas tanpa kecepatan awal, sedangkan kalau GVB adalah gerak yang dilempar ke bawah dengan kecepatan awal. Dan rumus-rumus yang berlaku pada GVB, gerak vertikal ke bawah, juga sama intinya dengan rumus 3 rumus GLBB tadi. Tinggal kita rubah lambang seperti tadi. Oke, sehingga rumus yang pertama, VT sama dengan V0 plus AT akan menjadi VT sama dengan V0, A berganti menjadi G kali T. Ini rumus pertama. Kemudian dari rumus kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Ini akan menjadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus A menjadi 2 kali A menjadi G, S menjadi H. Sehingga akan menjadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali G kali H. Rumus yang ketiga, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Rumus itu akan menjadi S berganti lambang menjadi H, V0T tetap V0T ditambah setengah dikali A berganti lambang menjadi G kali T kuadrat. Sehingga rumus ketiga berlaku, H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Sebagai contoh, seorang anak melemparkan batu ke dalam sumur dengan kecepatan awal 4 meter per sekon. Anak itu melihat batu mengenai permukaan air sumur setelah 1 sekon. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukan A kecepatan batu saat mengenai permukaan sumur, B jarak bibir sumur dengan permukaan air. Oke, diketahui seorang anak melemparkan batu ke dalam sumur dengan kecepatan awal, berarti diketahui V0 sama dengan 4 meter per sekon. Anak itu melihat batu mengenai permukaan air sumur setelah 1 sekon, berarti T-nya 1 sekon. Diketahui G juga 10 meter per sekon kuadrat. Dan ditanya, kecepatan batu saat mengenai permukaan sumur itu adalah VT. Dan yang ke B, jarak bibir sumur dengan permukaan air itu adalah H. Oke, jawab nomor A. VT sama dengan V0 plus G kali T. Sehingga kita masukkan angka 4 ditambah 10 dikali 1. Sehingga dapat VT sama dengan 4 ditambah 10 sama dengan 14 meter per sekon. Kemudian nomor B, H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat sama dengan 4 dikali 1 ditambah setengah dikali 10 dikali 1 kuadrat sama dengan 4 ditambah, ini bisa kita mudahkan jadi 5 kali 1 kuadrat itu adalah 5, sehingga H sama dengan 9 meter. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang GLB dan GLBB. Semoga bermanfaat, dan kalau dirasa bermanfaat silahkan di like dan di share. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk mengetahui postingan-postingan kita selanjutnya. Sampai jumpa.